Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, ada satu hal yang harus kita sadari, yaitu bahwa Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa, bulan yang paling penting dibanding bulan-bulan yang lainnya. Maka bulan Ramadan itu sering disebut juga dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan. Jadi di antara 12 bulan itu yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Nah, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan yang lainnya? Nah, ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, surat urutan kedua, ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Allah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Inilah yang menyebabkan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Nah, pelajaran bagi kita, jika kita ingin menjadi manusia yang mulia, yang tinggi derajatnya, maka kita pun harus berusaha menghadirkan Al-Qur'an pada diri kita, memasukkan Al-Qur'an pada hati kita, memasukkan Al-Qur'an pada akal pikiran kita, memasukkan Al-Qur'an pada penglihatan kita, memasukkan Al-Qur'an pada pendengaran kita, memasukkan Al-Qur'an pada perkataan kita, memasukkan Al-Qur'an pada seluruh gerak-gerik tubuh kita. Jika kita mampu menghadirkan Al-Qur'an pada diri kita, maka kita pun akan menjadi manusia yang mulia. Sebagaimana Ramadan mulia karena diturunkannya Al-Qur'an. Nah, inilah yang harus kita upayakan jika kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan Al-Qur'an pada diri kita. Karena sejatinya setiap sesuatu yang bergaul dengan Al-Qur'an maka hidupnya akan mulia. Ramadan mulia karena diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Malaikat Jibril mulia. Malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Kenapa? Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia karena beliau menerima Al-Qur'anul Karim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah, ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Ummul Mukminin, seperti apa sih akhlak Rasulullah itu?" Siti Aisyah menjawab dengan jawaban yang simple, dengan jawaban yang singkat tapi padat. Kata Siti Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an."
Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dilaksanakan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kata Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Rasulullah itu diibaratkan Al-Quran yang berjalan. Nah, kita bagaimana memasukkan, menghadirkan Al-Quran pada diri kita ini, sehingga kita pun hatinya selalu bernuansa Al-Quran, akal pikiran kita selalu berpikiran yang sesuai dengan Al-Quran, penglihatan kita juga hanya melihat yang dibolehkan oleh Al-Quran, pendengaran kita juga hanya dibolehkan mendengar yang dibolehkan Al-Quran, ucapan kita juga, mulut kita hanya mengucapkan, hanya mengatakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Sungguh bahagia orang yang bisa menghunjamkan Al-Quran pada dirinya, sehingga dia menjadi manusia yang paling mulia. Karena di dalam Islam, manusia yang mulia itu bukan karena tingginya jabatan, bukan karena bintang di pundaknya, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena gelar titel akademiknya, tetapi mulianya manusia dalam agama Islam adalah karena ketaatannya kepada Allah, karena dia sanggup melaksanakan, sanggup menghadirkan Al-Quran pada dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan Al-Qur'an pada diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.